Oke teman-teman, halo, balik lagi di channel aku di Andre Motovlog. Dan di video kita kali ini aku mau bahas sedikit tentang full pump ya teman-teman. Full pump, ciri-ciri full pump rusak itu kayak gimana teman-teman ya. Dan jadi kayak gini, ciri-ciri yang pertama itu teman-teman, ya, kalau motor kita jalan normal ya, ini berdasarkan pengalaman aku sih. Ciri-ciri full pump rusak yang pertama kita bahas sisi kelistrikannya full pump ini ya. Jadi full pump yang rusak itu kayak gini teman-teman. Ini motor aku ya, bensinnya kedip-kedip. Tuh, kalian bisa lihat teman-teman, ini bensinnya kedip-kedip ya, kedip-kedip. Itu karena sensor dari full pump ini udah rusak. Ini minta ganti teman-teman. Tapi kalau masih bisa dipakai teman-teman, nggak berebet gitu, jadi aku putusin nggak ganti dulu teman-teman, karena full pumpnya masih bagus, cuman sensornya aja yang rusak. Jadi bensin indikatornya nggak bisa ngelihat, jadi aku pakai trip meter ya. Kalau ngecek konsumsi bensin, ngecek perjalanan bensin habisnya berapa. Karena kalau di dealer sih dia nggak mau benerin yang hal-hal sepele gitu ya, dia mintanya ganti full satu set, tinggal pasang aja. Jadi daripada aku buang 900.000 ya, full pumpnya mahal 900.000. Aku lihat teman-teman di kapan hari juga tanya juga harganya 900.000, daripada aku buang 900.000 demi itu tadi indikator, mending aku masih bisa pakai ya. Jadi aku ngeceknya pakai trip meter. Jadi itu ciri-ciri full pump rusak nomor 1. Lalu yang nomor 2, ini mungkin sering ya dirasain oleh teman-teman Vixion R. Ketika udah masuk tahun kedua, tahun ketiga itu pasti motornya berebet. Jadi kalau pas jalan gitu berebet banget. Itu bisa kalau waktu RPM tinggi ya. Kalau RPM tinggi itu gasnya kadang berebet gitu, atau istilahnya bensinnya nggak turun waktu RPM tinggi, atau tangkinya memasukkan air juga bisa, itu RPM atas berebet ya. Jadi dia tangkinya memasukkan air, full pumpnya nggak bisa berjalan lancar seperti normalnya ya. Jadi full pumpnya kemasukan air, jadi berebet di RPM tinggi. Kira-kira tuh kisaran RPM 78an dia dikit berebet, tapi di situ masih bisa jalan sih ya. Jadi itu full pumpnya kemasukan air nomor 2. Dan nomor 3 ini yang umum di tahun ketiga, itu pasti teman-teman bakal ngerasain virus dari full pump ini rusak ya. Full pumpnya nggak rusak sih sebenarnya, cuman dia nggak bisa turunin bensin di RPM rendah, jadi starternya agak susah. Jadi starter agak susah itu ada 2 hal ya, karena noken as yang udah kegores, sudah kemakan usia. Lalu yang kedua itu bisa dari sektor full pumpnya juga teman-teman, dari sektor full pump, karena bensinnya tuh nggak mili ke bawah ya. Jadi dia buat starter itu sulit banget teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau di tahun kedua itu kalian wajib bersihin full pump ya, saran dari aku ya, karena aku udah bersihin full pump ya di tahun kedua kalau nggak salah. Itu udah aku benerin. Sebenarnya sih ya karena hal yang pertama itu tadi, hal sepele. Jadi indikator bensinku itu 1 terus, jadi dia nggak bisa kedip-kedip ya. Kalau mau habis dia bisa kedip-kedip. Ini 1 terus, 1 2 di angka 1, namun kondisi tangkinya udah kosong tapi dia masih ada indikator 1. Dari situ aku servis ke bengkel ya, dan ternyata bengkelnya malah bikin bikin indikator aku jadi rusak, jadi kelap-kelip gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bongkarnya salah atau nggak paham gitu, dikembaliin lagi belum beres, dia akan kelip-kelip kayak punya aku itu. Jadi
Yang nomor satu pertama itu tadi sebenarnya karena tangki aku kosong tapi indikator udah ada nyala satu, itu ciri-ciri full pump ya, error rusak ya. Bisa dibenerin, bisa juga enggak sih. Kalau aku punya aku enggak, karena dibenerin malah jadi rusak kayak gitu. Jadi aku putusin nggak ganti aja daripada aku buang 900.000 buat ganti di dealer. Terus aku benernya di bengkel biasa sih. Jadi ada 3 hal itu tadi. Yang pertama tentang indikator yang nggak sesuai dengan isi tangki ya, atau indikatornya kedip-kedipnya rusak ya, nggak sesuai dengan isi tangki. Lalu yang kedua dari sektor full pump yang kemasukan air tangkinya, jadi nggak bisa turun dia, bensinnya campur air soalnya, harus dikuras dulu. Lalu yang ketiga dari sektor itu tadi apa namanya, dari full pump yang kotor ya teman-teman. Yang ketiga dari full pump yang kotor itu tadi karena bisa berkarat ya, kotor, jadi dia nggak bisa turun bensinnya. Itu tadi tiga ciri-ciri full pump yang harus kalian benerin ya. Bisa dikuras dulu, bensinnya sampai habis ya, lalu dibersihin full pumpnya dan dibersihin biar nggak karatan, mungkin bisa dinetralisir. Atau kalau nggak bisa diakalin gitu, nggak bisa dibersihkan, kalian harus ganti full pumpnya, totalnya 900.000 teman-teman. Jadi pastiin kalian dapat bengkel terpercaya ya, yang bisa servis motor kalian yang mantep, yang kalian percaya ya. Jadi ini Vixen aku udah jalan 3 tahun lebih, 3 tahun setengah ya. Udah banyak sih problem-problem yang aku rasain, jadi aku paham ya. Oleh karena itu aku share ke kalian biar paham juga ya di channel YouTubeku ini. Oke, sip. Yo teman-teman, jadi gitu aja video aku di Andre Motovlog ya, tentang 3 ciri-ciri full pump rusak yang harus kalian benerin dan bersihkan ya teman-teman, agar performa motor kalian nggak nyendat-nyendat alias bisa menghasilkan performa yang sempurna teman-teman. Oke, sip. Dan gitu aja video aku. Salam dari aku di Andre Motovlog. Kita jumpa di next video. Jangan lupa subscribe teman-teman. Oke, makasih. Bye bye. Sip. PVTI.